Shalom Bapak Ibu dimanapun kita berada, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari sama-sama kita akan persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan Gembala kami yang baik, yang senantiasa menjaga, melindungi dan membimbing setiap hidup kami. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan seluruh hidup kami, pikiran kami, hati kami untuk tertuju kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, hadirat-Mu melingkupi kami. Biarlah segala pujian penyembahan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan pujian dan syukurku bagimu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa, ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila
kasih dan setiamu lebih dari hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tiada Allah seperti Engkau, tiada Tuhan seperti Engkau. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, selalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi hari ini dalam program Kingdom Celebration secara online tentunya hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya berharap berjumpa dengan saudara dalam keadaan tetap semangat, tetap sukacita, tidak lemah iman apalagi gugur imannya, tetapi tetap kuat di dalam Tuhan di tengah-tengah tantangan-tantangan kehidupan yang saudara harus lewati setiap hari. Hari ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa, dan berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini secara online, mendengarkan pesan firman ini Tuhan, supaya kami mendapatkan sebuah kebenaran yang membuat kami lebih kuat lagi, lebih semangat lagi di dalam Tuhan, dan tentu hidup kami lebih memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Bapak Ibu bisa siapkan Alkitab saudara supaya ketika PowerPoint saya tidak muncul lagi, Bapak Ibu tetap bisa melihat ayat firman Tuhannya. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25. Saya kasih tema khotbah saya hari ini adalah tentang penguasaan diri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat dulu sama-sama ayat ini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Bapak Ibu tetap perhatikan ayat ini dan tolong ditampilkan wajah saya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu yang suka nonton atau hobi nonton olahraga, pertandingan olahraga apapun itu, entahkah itu tinju, entahkah itu sepak bola, badminton, dan begitu banyak pertandingan-pertandingan yang lain, maka Bapak Ibu seringkali ketemukan ada tindakan-tindakan yang kita temukan di situ yang berbau tidak sportif. Nah, ada yang bertindak kadang-kadang tujuannya itu untuk memanas-manasi supaya ketika lawannya itu kehilangan penguasaan dirinya dia, maka dia menjadi tidak fokus.
Itulah sebabnya kalau saudara misalnya di pertandingan tinju, biasanya kan ada timbang badan dan pemanasan dan segala macam, saya kasih Tuhan. Biasanya terjadi yang namanya konfrontasi situ, mereka saling pukul mental, orang Kupang bilang ya, mereka pukul mental sehingga ketika orang mentalnya sudah jatuh, maka dia pasti akan tidak maksimal ketika pertandingan. Dalam sepak bola pun sama, saudara seringkali ketemukan ada orang-orang yang kadang-kadang sengaja bukan kehilangan kendali, tapi dia sengaja membuat panas-panas lawan, sehingga ketika lawan sudah mulai panas, maka ada yang dapat kartu kuning, ada yang dapat kartu merah, ada yang main dengan emosi dan buang-buang bola, dan tentu ujungnya itu adalah sebuah kekalahan. Maksudnya begini, bahwa penguasaan diri itu memegang peranan penting di dalam pertandingan olahraga, karena sudah kasih Tuhan ketika orang sudah mulai kehilangan fokus, maka sekali lagi mereka tidak maksimal. Tetapi juga penguasaan diri itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa kehidupan kita itu digambarkan di ayat ini seperti pertandingan. Jadi maksudnya setiap hari kita itu punya lawan-lawan yang kita harus kalahkan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya saya kasih Tuhan, mari kita pelajari firman ini supaya kita menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Filipi pasal 2 ayat yang ke-5, 6, 7 dan ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar dari Kristus, maka satu hal yang kita bisa dapatkan di situ adalah dia berhasil mengendalikan dirinya dia. Dia berhasil menguasai dirinya dia. Nah, dalam kehidupan kita yang kasih Tuhan, seringkali kita temukan ada kadang-kadang ketika misalnya orang sementara kehilangan pengendalian dirinya dia dan kemudian dia menjadi marah. Pada saat itu yang kasih Tuhan, dia merasa dirinya itu benar, dia merasa dirinya itu hebat, dia merasa dirinya itu lebih kuat atau lebih jago dari orang lain. Tapi ketika Roh Kudus menjamah hati dan Roh Kudus mengubah hidupnya mereka, maka biasanya itu ketika orang sudah sadar dan bertobat, maka mereka anggap yang tadinya itu adalah sebuah kebanggaan, sebuah rasa yang tadi saya bilang rasa benar, rasa kuat dan rasa hebat, itu menjadi sesuatu yang sebetulnya sangat memalukan. Jadi sering kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ini kita perlu yang namanya belajar. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya ajak kita baca lagi di dalam Amsal 25 ayat yang ke-28. Orang yang dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kita lihat sama-sama ini dulu. Penguasaan diri adalah seperti benteng pertahanan dalam hidup kita. Jika kita tidak bisa menguasai diri kita, maka musuh akan masuk dalam hati kita dan merusaknya. Yang pertama, seringkali kita kurang bisa menguasai diri dalam perkataan kita. Ketika otak lagi panas, hati lagi panas, kita tidak mau tahu, pokoknya asal bunyi. Makanya Yakobus bilang, hendaklah tiap orang itu cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Nah, kita belum selesai orang omong, kita langsung sabar. Nah, itu yang seringkali membuat hubungan orang lain itu menjadi rusak, menjadi hancur, hanya karena perkataan kita itu tidak dimulai dari penguasaan diri kita. Ketika orang mendengarkan dengan teliti, baru menjawabnya, makanya biasanya itu bijak. Atau orang tunggu sampai hatinya tenang, pikirannya tenang, baru dia mengeluarkan perkataan, maka itu biasanya itu sesuatu yang menyejukkan hati, yang mendamaikan. Tapi ketika orang lagi panas hati, lagi hatinya otaknya lagi panas dan kemudian berkata-kata, maka
apa yang kita katakan itu akan sampai ke hati dan bisa menghancurkan hubungan antara satu dengan yang lain. Yang kedua adalah tidak bisa menguasai diri dalam berbelanja. Ini saya masukkan di situ karena memang kita sementara di zaman ini kasih Tuhan, belanja itu gampang sekali. Saya pernah suatu kali ada iklan yang muncul di Facebook, saya cuma klik satu kali. Habis itu saya pikir ya tak usah tidak jadi belanja. Tiba-tiba saya dikontak kalau barangnya sudah sampai. Jadi gampang sekali untuk kita itu berbelanja hari ini. Maksudnya kalau kita juga tidak sanggup menguasai diri kita di sini, kadang-kadang di rumah kita itu penuh dengan barang-barang yang sebetulnya kita tidak butuh. Tapi karena kita kelebihan uang, akhirnya kita belanjakan, sehingga akhirnya bisa juga yang harusnya kita nabung, bisa juga yang harusnya kita buat untuk hal yang lain. Kita tidak menguasai diri kita dan akhirnya bahkan ada yang sampai hutang hanya untuk beli apa yang dia tidak butuh sebetulnya. Nah, jadi sering kasih Tuhan tolong kuasai diri itu bicara tentang menguasai dompet juga. Nah, yang berikut adalah tidak bisa menguasai diri sehingga menjadi kecewa dengan keadaan, akibatnya hidup tidak damai, hidup tidak sukacita. Ini bicara tentang tantangan-tantangan dalam kehidupan kita, entahkah itu dalam rumah tangga, entah dalam pekerjaan, dalam hubungan kita dengan orang lain, atau apapun itu, mungkin kesehatan kita, sakit, penyakit, dan segala macam. Ketika kita tidak bisa menguasai diri kita dalam keadaan yang kita tidak suka, maka biasanya itu kekecewaan mulai muncul. Jangan lupa, kekecewaan itu adalah kakak sulung dari kebencian, kepahitan, amarah dan semuanya. Ketika orang sudah kecewa, mereka mulai berontak, mereka mulai marah, mereka mulai kepahitan, benci dan segala macam. Jadi jangan pernah pelihara kakak sulung ini supaya adik-adiknya tidak muncul. Bunuh kekecewaan supaya hatimu penuh damai, hatimu penuh sukacita. Banyak pasangan yang tidak bahagia bahkan bercerai karena tidak bisa menahan dirinya dan saling menyakiti. Biasanya di nomor 1 tadi, kurang menguasai perkataan. Penguasaan diri adalah benteng pertahanan kita. Untuk bisa menguasai diri harus dilatih dari hari demi hari dalam kehidupan kita. Minta tolong keluargamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dilatih setiap hari. Maksudnya begini, bahwa setiap kita manusia, ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, maka tidak otomatis kita itu berubah dengan 100%. Perlu yang namanya proses demi proses, sehingga pada akhirnya kita yang namanya menjadi serupa dengan Kristus itu terjadi dalam hal karakter kita. Kadang-kadang ketika kita jatuh dan harus bangun lagi, dan kasih Tuhan memulai lagi, memperbaiki lagi, sehingga dengan demikian lama-kelamaan hidup kita itu akan berubah menjadi serupa dengan Kristus. Saya pernah punya kesaksian suatu ketika, senang kasih Tuhan, saya ini sudah jadi pendeta, belum jadi pendeta. Maksud saya supaya saya mau kasih tahu saudara bahwa pendeta juga masih belajar, apalagi saudara. Nah, suatu ketika saya harus antri BBM di Pertamina dan kemudian terjadilah salip-salipan antara saya sama sopir lemboya. Kalau sopir lemboyanya lagi nonton atau saudaranya lagi nonton atau temannya lagi nonton, kasih tahu ke dia saya minta maaf karena saya khilaf. Nah, orang bilang khilaf saudara. Nah, saya kasih Tuhan, waktu itu saya karena tidak bisa menguasai diri, saya marah. Tapi saya bilang saya pendeta. Marah tapi bilang pendeta. Coba kalau bilang bukan pendeta kan masih itu. Nah, saudara tahu bahwa kalau orang sudah marah, lu mau pendeta lu mau apapun juga, dia tidak mau tahu karena orang sudah tidak bisa menguasai dirinya lagi. Akhirnya singkat cerita kita terjadi yang namanya keributan di Pertamina, tidak sampai baku hantam tentunya, tapi pertengkaran mulut dan pada akhirnya waktu itu juga memancing emosi orang di sekitar saya. Saya waktu itu bawa pendoa, salah satu pendoa gereja kami. Bayangkan pendeta sama pendoa, pendoa bilang saya kasih tahu orang Loli kalau datang 2 truk habis kau. Orang itu langsung pergi ketakutan. Bapak Ibu, waktu itu saya pikir saya menang dalam hati, tahu rasa kau. 2 truk orang Loli turun. Tapi habis itu saya kasih Tuhan, saya malu sekali. Kenapa? Karena saya sedang mempertontonkan sesuatu yang tidak merupakan keserupaan dengan Kristus. Saya kehilangan kendali hidup saya. Nah, di kehidupan kita ada begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat yang seharusnya dari situ kita belajar. Tapi banyak orang yang bukan mau belajar, maka mereka bangga. Kau belum tahu kalau setan saya,
Dia bangga kalau dia punya setan. Ada banyak orang Kristen yang bilang begitu. Kau belum tahu, saya punya setan keluar. Waduh, tolong kalau ada yang dengar itu, dengar pesan ini, saudara masih bangga dengan setan-setanmu, masih bangga dengan marah-marahmu, masih bangga dengan tukang pukul orangmu, dan saudara pikir itu baik, tolong bertobat saudara. Saudara sedang tidak menjadi perwakilan Kristus di sana. Karaktermu itu sedang menguntungkan setan. Jadi jangan coba mempertahankan itu. Nah, maksudnya kita perlu belajar kalau kita waktu itu kita tahu dalam misalnya dalam keadaan ketidaksadarannya kita, dan kemudian Roh Kudus mengingatkan kita, karena tugas Roh Kudus itu adalah menuntun orang dalam kebenaran dan kemudian mengingatkan akan penghakimat, tapi juga menginsafkan akan dosa. Jadi kita Roh Kudus mengingatkan kita, maka kita tahu itu salah, bertobat kasih Tuhan. Kita berubah supaya lama kelamaan hidup kita itu mengalami yang namanya peningkatan, kenaikan menuju kepada kemuliaan itu, karena kita mau belajar. Jadi jangan tidak mau belajar. Nah, kita perlu belajar dalam kesalahan-kesalahan kita, perkataan kita, atau apapun itu kasih Tuhan, perlu belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau saudara baca Alkitab kasih Tuhan, saudara akan ketemukan ada begitu banyak orang yang seharusnya itu mereka orang-orang yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang hebat. Nomor satu itu adalah Raja Saul, seorang raja pertama Israel. Waktu itu dicari oleh Tuhan, diseleksi oleh Tuhan sendiri, dan kemudian Tuhan yang mengurapi dia sendiri menjadi raja. Haleluya. Tapi ketika dalam perjalanannya dia menjalankan tugasnya dia, rupanya dia itu kalah di urusan pengendalian dirinya dia. Dia adalah seorang raja yang matanya sendiri melihat pembelaan Tuhan di dalam tanggung jawabnya dia, dalam peperangannya dia menghadapi musuh-musuh. Dia sudah banyak kali melihat perbuatan Tuhan yang besar. Tapi suatu ketika datang musuh, dan kemudian waktu itu yang pertama itu adalah menghadapi Goliat dan pasukan Israel. Dia tidak bisa menguasai dirinya dia dan dikuasai oleh ketakutan. Alkitab mencatat mereka itu selama 40 hari menghadapi Goliat dengan gemetar. Tapi yang salah satu kasus yang paling fatal adalah ada perjanjian antara dia dengan Samuel, bahwa mereka harus mempersembahkan korban dulu kepada Tuhan, baru mereka mau berperang. Tapi waktu itu dia menunggu, katanya dia takut, kalau takutnya Samuel lambat datang, dan kemudian dia tidak sempat mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Alasannya keren, rohani. Tapi rupanya Samuel menjadi marah. Kenapa? Karena Daud rupanya kehilangan pengendalian diri. Yang paling parah adalah waktu dia dengar orang menyanyi-nyanyi, menari-nari waktu Daud pulang dari peperangan, karena waktu itu Daud menjadi orang kepercayaan, salah satu orang kepercayaan Saul untuk berperang. Waktu mereka pulang, orang menari-nari dan kemudian mereka memuji-muji Daud. Mereka katakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Saya yakin yang salah juga tukang menari ini, sedang kasih Tuhan menjadi provokator masalahnya. Apa salahnya tak usah nyanyi sebut Saul, kan cuma nyanyi saja sebut Daud, puji Tuhan mengalahkan beribu-ribu, berlaksa-laksa. Mereka tambahkan Saul di situ. Saul cuma beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Jadi kita jadi orang Kristen, kalau apa juga tolong pakai hikmat, jangan suka merendahkan orang, sehingga akhirnya kita tidak jadi berkat. Nah, tetapi yang paling ada yang pasti di sini adalah Saul kehilangan penguasaan dirinya dia, dan kemudian sejak saat itu bencilah dia kepada Daud. Dan saudara tahu tindakan-tindakannya kan luar biasa sekali. Dia begitu benci Daud, dia kejar Daud dan segala macam. Intinya bahwa hidupnya menjadi hancur, dan kita tahu puncaknya adalah dia menjadi raja yang waktu itu Raja Israel yang mati memalukan di medan peperangan. Saudara kasih Tuhan, ada satu orang yang namanya juga Gehasi. Itu adalah bujang Elisa. Nah, di Alkitab, bujang itu sekaligus selalu dipersiapkan menjadi pengganti dari yang dilayaninya, saudara kasih Tuhan. Jadi bujang Elisa ini namanya Gehasi, yang seharusnya itu akan menjadi seorang nabi. Jadi katakanlah dia adalah calon nabi. Tapi suatu ketika, saudara tahu kisah Naaman waktu itu datang mau disembuhkan, dan kemudian singkat cerita
dia adalah seorang yang datang dengan kusta dan kemudian pergi dalam keadaan sembuh. Tapi kebiasaan mereka adalah ketika mereka datang dan kemudian ditolong, maka mereka mempersembahkan sesuatu. Waktu itu Naaman paksa sekali Elisa untuk menerima pemberian berupa pemberian tentu persembahan-persembahan. Tapi Elisa dengan tegas untuk menolak. Saya yakin kenapa Elisa menolak, karena pasti Tuhan yang suruh dia. Karena tidak selalu kita tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Makanya pasti Tuhan yang mencegah dia untuk jangan terima persembahan itu. Tetapi yang dasar yang laki-laki muda satu ini Elisa, dia masuk ke kamar, dia pikir-pikir ke situ. Waktu Naaman dan rombongannya pergi, dia mulai pikir-pikir, kayaknya Tuhan saya ini terlalu sungkan nih. Kemudian dia ambil keputusan sendiri, dia buat rencana sendiri, kejar orang itu dan dia penipu, saudara. Kalau kita orang Sumba itu penipu, dia buat penipu. Dia ketemu Naaman, dia bilang begini bahwa Tuhan, setelah Tuanku pergi ada tamu, dan intinya adalah minta supaya Naaman semua yang mau dipersembahkan itu, maksudnya itu jangan bawa pulang semua lah, kasih tinggal sedikit. Tapi singkat cerita dia bawa pulang yang kemudian simpan untuk kepentingannya dia. Dia bukan hanya gagal menjadi nabi, tapi sejak saat itu firman Tuhan mencatat dia kena kusta karena perbuatannya dia itu. Penguasaan diri itu adalah penggagal nomor satu dari kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena itu saya kasih Tuhan, mari kita belajar penguasaan diri. Saya kasih Tuhan penguasaan diri, kita belajar dari Kristus. Firman Tuhan mencatat Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya catat di situ adalah menyangkal diri, itu sama artinya dengan tidak mengakui. Contohnya waktu Petrus menyangkal Yesus kan dia tidak mengakui. Kalau saudara menyangkal orang tuamu, saudara tidak menyukai mengakui orang tuamu, yang paling terkenal itu adalah si maling kundang kan saudara. Matius 26 ayat 39 waktu dia berdoa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang terjadi melainkan kehendakmu. Ayat yang ke-53 ada satu peristiwa di mana Petrus potong telinga dari hamba imam besar. Yesus bilang begini, kau pikir saya tidak bisa panggil 12 pasukan malaikat untuk menolong saya, tapi saya memilih tunduk, merendahkan diri saya, menguasai diri saya, menyangkal diri saya supaya firman Tuhan digenapi, dan kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Jadi saya kasih Tuhan, dalam kehidupan kita itu saya kasih Tuhan, kita perlu yang namanya belajar yang namanya penyangkalan diri, penguasaan diri kita, supaya maksudnya adalah supaya kehendak Tuhan itu, rencana besarnya Tuhan itu berlaku full atas kehidupan kita. Sebab penguasaan diri kita bisa membuat seharusnya kita mencapai puncak itu lebih cepat, menjadi tidak lebih cepat, atau seharusnya kita sampai puncak ini kita tidak sampai sana karena kita sudah kalah duluan dengan diri kita sendiri. Karena itu sekali lagi saya ingatkan kepada saudara bahwa ketika saudara berhasil menguasai dirimu, menundukkannya kepada firman Tuhan dan membiarkan Tuhan untuk memimpin hidup saudara, maka saya percaya semua kita akan mencapai puncak kemuliaan. Senang kasih Tuhan. Yang kedua adalah memikul salib. Senang kasih Tuhan, menghadapi tantangan dan berjuang untuk menyelesaikannya. Sebab kalau saudara menyerah, saudara mundur, saudara patah semangat, saudara mengeluh, saudara sungut-sungut, menyalahkan orang lain apalagi, atau itu akan menjadi keinginan kita saat saudara dihadapkan dengan tantangan. Pikul salib saudara. Tetapi firman Tuhan mencatat dalam Kolose bahwa matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Saya kasih Tuhan. Itu di Kolose pasal berapa? Terpotong di situ. Saya lihat dulu di Alkitab saudara. Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal demikian
Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, itu dibunuh sedang kesituan. Jadi maksudnya adalah jangan pernah memelihara benih-benih yang justru itu adalah cikal bakal kegagalan kita. Cikal bakal di mana lahirnya pemberontakan, lahirlah kebencian, lahirlah kekecewaan, lahirlah nafsu jahat, lahirlah perkataan-perkataan yang melukai orang lain. Dan yang pasti adalah lahirlah kegagalan di hidup kita. Hari ini saya kasih Tuhan, apapun impianmu, apapun mimpi-mimpimu, karirmu, saudara rindu menjadi seperti apa, rumah tanggamu saudara rindu seperti apa, pekerjaanmu saudara rindu seperti apa, atau pelayanmu saudara rindu seperti apa, atau ada begitu banyak mimpi-mimpimu saudara rindu itu terjadi di hidup saudara. Tapi salah satu cara untuk mencapai puncak dari mimpi-mimpi saudara itu adalah saudara perlu yang namanya penguasaan diri. Sebab penguasaan diri memegang peranan penting dalam kebahagiaan rumah tangga. Penguasaan diri memegang peranan penting di dalam saudara mengejar karir saudara. Penguasaan diri memegang peranan penting di dalam kesehatan saudara, termasuk itu. Kalau saudara tidak bisa menguasai diri kan, makannya kan tidak bisa kontrol, bisa jadi saudara menjadi orang yang sakit-sakit gara-gara mulut. Jadi sekali lagi, penguasaan diri memegang peranan penting di mana kita mau mencapai puncak mimpi kita, kemuliaan dalam hidup kita. Jadi sedang kasih Tuhan, pikul salibmu, hadapi tantanganmu, kuasai dirimu dengan satu tujuan, dengan sadar bahwa itulah adalah jalan menuju kepada kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, dan Bapak Ibu yang rindu untuk ikut perjamuan bersama-sama, mari Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur saudara, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Habis saya akan berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolong kami, supaya kami menjadi orang Kristen yang beda dengan orang lain. Kami menjadi orang Kristen yang bisa menguasai diri kami, mengalahkannya, menundukkan keinginan-keinginan duniawi kami yang menjadi kegagalan kami untuk memuliakan Tuhan, menjadi kegagalan kami untuk mencapai puncak karir kami, puncak pelayanan kami, bahkan ada mimpi-mimpi yang lain, kebahagiaan dalam rumah tangga kami, kesuksesan dalam pekerjaan kami. Tuhan tolong kami, so penguasaan diri kami semakin hari semakin lebih baik, sampai kami menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini Bapa, kami akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur ini, layakkan kami semua untuk layak dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari persiapkan roti di tangan kanan saudara. Sebelum saudara masuk dalam perjamuan kudus, saya ingatkan saja, sederhana, waktu Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk melakukan perjamuan kudus, maka satu kalimat yang berkata begini, bahwa lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saya ambil kata ingatnya di situ. Kalau saudara ingat Tuhan Yesus dalam pengorbanannya untuk kita, penguasaan diri tadi yang saya bilang tadi itu memegang peranan penting di sana. Itulah sebabnya ketika saudara ingat Yesus, jangan lupa bahwa mati saja dia rela untuk kita, untuk dosa-dosa kita. Maka jangan pernah main-main dengan dosa. Mintalah Tuhan untuk tolong saudara, supaya setiap hari saudara bisa menguasai dirimu, sehingga hidupmu selalu menyenangkan, memuliakan Tuhan, dan jadi berkat bagi orang lain. Angkat roti di tangan kanan saudara. Percaya kepada ibu saudara bahwa roti yang saudara angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Yang sakit, sambil angkat hati di hadapan Tuhan. Minta supaya oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib engkau disembuhkan, engkau dipulihkan hari ini juga. Percaya kepada ibu saudara bahwa cawan yang saudara angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus.
minum bersama-sama dalam nama Yesus Tuhan. Baik, mari buka tangan bersama-sama dan kita akan berdoa dan bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Dan bersyukur untuk pesan firman Tuhan yang kami dapatkan hari ini. Dan kami bersyukur untuk ibadah secara online hari ini pun, sehingga kami selalu berkecukupan di dalam hal-hal yang baik, termasuk dikenyangkan dengan firman-Mu, dipuaskan dengan hadirat-Mu, menjadikan kami orang Kristen, orang percaya yang siap untuk menjalani minggu ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati hubunganmu dengan orang lain, Tuhan memberkati seluruh hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus sayang selalu, Tuhan Yesus memberkati selalu. Shalom.